Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin rahimakumullah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat merasakan nikmat terbesar dalam kehidupan kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Dan kita menyadari bahwasanya iman dan Islam kita ini tidaklah datang secara tiba-tiba di bawah angin atau hanyut oleh air, tetapi kita ini menjadi orang Islam, orang iman berkah dari perjuangannya Rasulullah dan para sahabat. Para sejarawan mencatat ada sekitar 124.000 sahabat Nabi bergerak ke seluruh dunia menyebarkan agama, sampailah kepada kita hari ini. Dan di antara para sahabat itu terdapat deretan nama-nama besar yang dikenal oleh seluruh dunia. Di antara deretan nama besar itu tersebutlah seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini adalah salah satu ulamanya di kalangan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud juga adalah merupakan salah satu ahlul Qur'annya di kalangan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud pula adalah salah satu di antara as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam. Beliau mengatakan, saya telah beriman kepada Allah dan Rasulnya semenjak di dunia ini baru 6 orang saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi beliau itu termasuk 6 orang pertama yang bersyahadat. Hadirin rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud suatu ketika pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'malu ahabba ilallah, amalan-amalan apa saja ya Rasulullah yang paling dekat, paling afdal, paling disukai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Belum puas Abdullah bin Mas'ud nanya, summa ayyan ya Rasulullah, lalu apa lagi? Birrul walidain, kata Rasulullah. Tanya lagi beliau, summa ayyan ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi ada 3 amalan yang dicintai Allah, paling dekat dengan Allah, paling baik untuk diamalkan. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Kita, hadirin Allah, apabila kita ini membaca hadis itu, mendengar hadis itu, maka akan terfikir oleh kita, oh ini amalan, tingkatan-tingkatan amalan itu begitu. Jadi yang nomor 1 paling dekat dengan Allah itu as-salatu ala waqtiha. Nomor 2 berarti adalah birrul walidain. Yang ketiga adalah jihadu fi sabilillah. Kita akan terpikir seperti itu. Tetapi pikiran kita ini tidak sama dengan pikirannya para ulama. Dengan bekal keilmuan yang mereka miliki, maka para ulama mengatakan bukan seperti itu. Maksudnya hadis ini adalah 3 amal itu adalah induk dari amalan-amalan lainnya. Kalau induknya kita pegang, kita jaga, maka amalan berikutnya itu akan mudah kita amalkan. 1 katanya, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Orang kalau begitu memperhatikan betul-betul salat,
maka hubungannya kepada Allah semua amalannya akan ikut. Semua amalannya akan ikut. Pegang sholatnya, hablum minallah, semuanya menjadi baik. Kalau orang sudah sholat saja dia tak perhatikan, maka amalan-amalan yang lain sangat kecil kemungkinannya dia akan laksanakan dengan benar. Laksanakan sholat. Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu fil abdi yaumal qiyamati as-sholat. Amalan yang pertama kali akan dihisab di akhir nanti adalah sholat. Fa idza sholahat sholaha sa'iru amalihi. Kalau baik sholatnya maka baik semua amalnya nanti. Wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau buruk sholatnya, semua amalnya lainnya akan buruk. Puasanya, zakatnya, hajinya itu tidak akan sempurna kalau sholatnya itu tidak dijaga. Dan orang-orang yang sholat ini ada ancaman kalau dia tidak jaga. Sudah sholat sih tapi tidak dijaga, maka kata Allah, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sudah sholat itu. Apalagi belum sholat, sudah sholat itu bisa celaka, apalagi tidak sholat. Siapa yang orang sudah sholat tapi masih ada kesempatan celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, hadirin rahimakumullah, ayat ini menggunakan kata an, berbeda ketika menggunakan fi, padahal maknanya sama, artinya itu sama, di dalam. Fi sholatihim, an sholatihim, sama di, tetapi maknanya beda. Kalau fi, maka Allah sematkan di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzihum fi sholatihim khasyi'un. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya, dia beruntung, muflihun, dapat surga. Tetapi an itu beda maknanya. Ketika Allah beri kata an dalam surah itu, berarti Allah menghendaki bukan maksudnya di dalamnya sholatnya, tetapi di sekeliling sholatnya. Apa itu? Wudhunya, gerakannya, caranya, ketepatan perhatian waktunya, itu semua adalah an sholati. Orang yang betul-betul mau sholat kemudian dia jaga wudhunya, wudhunya itu dia sempurnakan, maka berarti dia telah keluar dari an sholatihim sahun, berusaha keluar. Demikian juga ketika sholat, dia sempurnakan gerakan-gerakannya dengan tumak nina, dia sempurnakan bacaan-bacaannya dengan tartil, maka orang itu sedang berusaha keluar dari ayat fawailul lil musallin, sedang berusaha untuk keluar dari situ. Apalagi waktu, perhatian manusia muslim terhadap waktu sholat ini menunjukkan perhatian dia juga kepada amalan-amalan yang lain. Kita bisa melihat kondisi kita nih, ada tolak ukurnya. Orang kalau mendengar azan itu, maka orang Islam akan terbagi menjadi dua. Ketika mendengar azan, dia terbagi jadi dua bagian. Yang pertama, orang yang mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya tergerak, sudah dipanggil, harus cepat-cepat, saya mau sholat, Allah sudah manggil. Ada lagi bagian yang lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rohnya itu kan tafkhim itu harus tebal. Kok azan seperti itu? Masuknya protes, tapi tidak segera sholat. Itu orang Islam sunnah. Nah, kita bagian yang mana? Ya, kita tinggal nilai diri kita sendiri. Rasulullah SAW mengajarkan apabila dipanggil maka dianjurkan segera memenuhinya, terkecuali ada hal-hal syar'i yang dibolehkan untuk itu. Nah, orang yang telah memperhatikan sholatnya dari mulai waktunya, wudhunya, kemudian gerakan dan bacaan-bacaannya, maka nanti Allah akan mudahkan dia untuk buat amalan-amalan yang lainnya dengan ikhlas dan sempurna juga.
Itu kuncinya. Kunci amalan hablum minallah adalah sholat. Kemudian yang kedua, birrul walidain. Birrul walidain ini adalah kepala atau induknya amalan hablum minan nas. Hubungan dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Orang, Pak, kalau dengan orang tuanya saja dia tidak bisa sopan, mustahil sama orang lain itu sopan. Tidak mungkin. Kalau sama orang tuanya itu dia pelit, mustahil sama orang lain itu dia dermawan. Tidak mungkin. Kalaupun ada, kita lihat orang itu sama orang lain, tapi kalau orang lain itu dia baik ya, itu pastilah itu tidak ikhlas. Pasti ada apa maunya lah gitu. Maka perbaiki hubungan dengan orang tua, hubungan kita dengan yang lainnya pasti akan menjadi baik. Begitu pesan para ulama. Pertama, sholat ala waktiha, hubungan kepada Allah, induknya. Yang kedua, birrul walidain, induk dari hubungan sesama manusia dan makhluknya. Dan yang ketiga, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Hadirin rahimakumullah, jihad di sini maksudnya adalah perang. Jihad di sini adalah maksudnya perang. Kalau ada orang Islam sudah berani maju medan perang dengan resiko mati, padahal mati itu adalah ketakutan terbesar manusia, dan dia hilangkan ketakutan itu hanya untuk Allah saja, maka perjuangan yang lainnya kecil untuk dia. Kecil untuk dia. Karena dia mati pun rela, apalagi yang lainnya. Ya. Nah, sekarang Rasulullah SAW itu buat ancaman, mengancam kita semua. Beliau mengatakan, man mata walam yaghzu walam yuhdatsu nafsihi bil ghazwa mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa yang mati sedangkan belum pernah berjihad dan belum pernah dalam hatinya terbesit keinginan untuk membela agama Allah, mati, maka dia matinya di atas cabang kemunafikan. Dan tinggal kita sekarang sudah belum ya, saya ini punya pikiran untuk memperjuangkan agama. Kalau belum, jangan mati dulu, Pak. Ibu ya, jangan mati dulu. Tanamkan niat dulu. Saya kalau begitu ya sudah, saya akan berjuang untuk agama, apapun caranya yang bisa saya laksanakan, yang bisa saya kerjakan. Dengan cara apa yang bisa saya kerjakan untuk menolong agama ini, saya kerjakan. Niatkan dulu. Nanti mati pulang dari sini tidak apa-apa. Yang penting sudah niat dulu. Tapi kalau belum, jangan. Daripada matinya mati munafik begitu. Nah. Dan hadirin rahimakumullah, anakku sekalian, di antara cabang jihad itu adalah thalabul ilm, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah salah satu dari jihad. Yusuf Qaradawi rahmatullah alaihi almarhum pernah mengatakan, al jihadul akbar fi hadhihi zaman at-talabul ilm. Jihad terbesar zaman ini bukan perang katanya, karena perang itu sudah usai masanya. Perang antara Islam dengan non-Islam sudah usai. Dan jihad terbesar hari ini bukan perang, kata beliau. Apa? Menuntut ilmu gitu. Kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi mengatakan jihad dalam 8 asnaf itu, 8 asnaf penerima zakat, ada di situ mujahidin fisabilillah. Mujahidin fisabilillah yang perlu diutamakan itu adalah penuntut ilmu katanya. Maka apabila ada harta zakat, pertama kali harus dibagi itu bukan fakir miskin, kata Imam Hanafi. Siapa? Penuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, penghafal Quran, penghafal hadis, mereka dulu yang diberi, nanti fakir miskinnya. Kenapa? Kalau fakir miskin dikasih, habis makan kenyang selesai, besoknya ngekek jadi tai. Tapi kalau penuntut ilmu dikasih, dia makan kenyang belajar, makan kenyang belajar, makan kenyang belajar, keluar setelah belajar dia bisa sebarkan ilmunya itu kepada yang lainnya. Gitu. Maka Imam Hanafi mengatakan, jangan kasih dulu fakir miskin, cari penuntut ilmu dulu. Berikan mereka zakat, sisanya kalau masih ada baru kasih fakir miskin, baru kasih amil yang lain. Itu kata Imam. Nah, ini Allah sejalan dengan satu ayat, wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin
minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid-din. Terjemahan bebasnya itu, kalau kalian berangkat jihad itu jangan semuanya, sisihkan sebagian untuk nuntut ilmu. Kalau ada orang 100 di desa Labu semuanya mau pergi jihad perang ke Palestina, jangan. 90 saja, 10-nya sisain, taruh di min 3, taruh di mana, belajar supaya nanti bisa beri peringatan kepada yang lain. Itu nanti kalau orang pulang dari jihad, pulang tidak tahu apa-apa karena sibuk tembak-tembakan. Nah, kapan belajarnya? Tidak sempat. Makanya yang di sini nih jangan berangkat. Jangan berangkat 10 orang di sini atau 11 orang, 12 orang, sisain supaya nanti bisa belajar. Mereka pulang bisa kasih pelajaran agama. Maka dari ayat ini kita bisa memahami bahwasanya menuntut ilmu itu sebanding dengan jihad, sejajar. Karena orang yang jihad di jalan Allah jangan semuanya, sebagiannya taruh di sini belajar agama. Berarti kan sama. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian anakku sekalian, ilmu yang nanti kalian akan kejar banyak-banyak, simpan banyak-banyak, rapat-rapat ya. Nanti ilmu itu harus sejalan dengan iman. Ilmu kalau sudah sejalan dengan iman, aman hidupmu. Kalau tidak sejalan, susah. Ilmu sejalan dengan iman, kita kasih contoh. Di zaman dahulu ada seorang ulama namanya itu Syaibah, Syekh Syaibah. Syekh Syaibah ini adalah salah satu imam mazhab, tetapi kita tidak kenal ya, kita tidak kenal karena mazhabnya itu tidak berkembang. Syekh Syaibah ini adalah salah satu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Maka suatu ketika Imam Ahmad hendak berguru kepada Imam Syafi'i. Ketika sampai kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, saya ingin belajar dari engkau. Kata Imam Syafi'i, jangan, kamu belajar dulu sama Syaibah. Kalau sudah selesai sama Syaibah baru kamu kesini. Maka Imam Ahmad ini heran, loh, siapa Syaibah ini ya? Kok ada orang tuh suruh belajar ke Syaibah dulu? Saya datanglah ke Syaibah, dia tes Syaibah. Syaibah, saya mau tanya apa? Kata Syaibah, kalau orang ketinggalan 1 rakaat pas sholat, ketinggalan imam 1 rakaat, itu bagaimana caranya menggantinya itu? Maka Syaibah menanyakan, ala madhabi atau ala madhabika? Di atas mazhabku apa atas mazhab kamu? Kata Imam Ahmad, dua-duanya. Kalau atas mazhab kamu ya setelah salam tambahin 1 rakaat, selesai. Gitu kan? Ya benar. Kalau mazhab engkau bagaimana? Kalau mazhab saya, pertama setelah salam imam, maka kamu berangkat lagi, tambahi 1 rakaat. Tambahi 1 rakaat. Setelah selesai 1 rakaat itu, maka kamu harus puasa selama 1 bulan untuk mengganti keterlupaan, ketertinggalan, keterlambatan kamu datang ikut sholat berjamaah. Kalau kita ingat-ingat wajar lah kita tidak mau ya. Maka kita ikut Imam Syafi'i aja lah yang mudah. Coba bayangkan 1 rakaat ketinggalan imam tuh, kita harus puasa sebulan gitu. Menurut Imam Syaibah. Ini juga Imam Syafi'i juga itu selain menjadi muridnya, beliau juga menjadi sahabatnya. Ketika Imam Syafi'i pusing gitu ya, ulama itu Pak, kalau pusing dia cari ilmu. Kalau pusing nanti kita pantai ya, mancing gitu yang laki-laki. Kalau Imam Syafi'i itu enggak. Bahkan ada ulama mengatakan, saya cita-citanya mau masuk surga. Ditanya muridnya, kenapa Tuhan mau masuk surga? Ada permasalahan dalam agama ini, saya tidak ketemu jawabannya. Saya tanya kepada ulama yang lain, tidak tahu. Saya coba telaah kepada hadis-hadis, tidak tahu. Saya mau masuk surga supaya ketemu dengan Nabi, saya mau tanya langsung dengan Nabi. Bayangkan, ulama itu mau masuk surga karena mau belajar. Kalau kita mau masuk surga mau apa? Dapat bidadari kan? Nah gitu. Pengennya dapat bidadari. Ulama tidak seperti itu. Nah, rahimahullah, Imam Syafi'i itu kalau pusing dia datang kepada Syaibah. Syaibah, kalau menurut kamu nisabnya zakat kambing itu berapa? Ala mazhabi atau ala mazhabuka? Kata Syaibah.
masa kamu aja lah langsung ringkas. Kalau menurut saya, kata saya, nisabnya zakat kambing itu 1 ekor. 1 ekor itu ada zakatnya. Maka kalau kamu potong 1 kambing, sebagiannya harus diserahkan kepada fakir dan miskin. Kalau kita kan tidak seperti ya, ada nisabnya, jumlah tertentu. Kalau dia tidak. Nah hadirin rahimakumullah, itu contoh baiknya. Kalau ilmu tidak sejalan dengan iman, wah ini orangnya ilmu tinggi tapi ilmunya tidak ada, maka dia akan cenderung merusak, dan kerusakannya itu melebihi orang yang bodoh kayak kita ini. Besar kerusakannya. Contohnya, contoh dalam bab nikah saja. Dalam bab nikah, menurut Imam Hanafi, wali itu bukan rukun nikah. Perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana perempuan berkuasa atas harta, gitu ya, bukan rukun nikah. Kemudian menurut Imam Malik, saksi bukan rukun nikah. Jadi tidak ada saksi itu tidak apa-apa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, mahar bukan rukun nikah. Tidak ada mahar itu boleh hutang dulu, tidak apa-apa. Boleh, tidak pakai mahar itu boleh, utang dulu, nanti saja maharnya. Itu menurut Imam Syafi'i. Kemudian menurut Imam Ahmad, sighot, akad, saya nikahkan, saya terima nikahnya, itu bukan rukun menurut Imam Ahmad. Nah, ada orang pinter, tidak ada iman, menguasai 4 mazhab, maka dia akan cari-cari. Oh, kalau Imam Hanafi wali ini bukan rukun. Saksi menurut Maliki bukan rukun. Menurut Syafi'i mahar ini bukan rukun. Kemudian Imam Ahmad, akad bukan rukun. Berarti saya ini akan ambil seluruh mazhab di talfik, tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak ada mahar, tidak ada akad. Nikah macam apa ini? Hanya ada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Jadinya seperti apa? Ya, Walid nak Dewi boleh, begitu akhirnya. Kenapa? Imannya tidak ada, tetapi ilmunya banyak. Akhirnya dia ngacau saja menentukan hukum dalam agama. Nah anakku sekalian, jadilah orang berilmu dan beriman. Selaraskan antara ilmu dan iman agar semuanya itu berjalan lancar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itu saya yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.